semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau tak. Di atas daratan yang membentang luas, terdapat desa yang memiliki potensi alamnya. Desa ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa Wonosalam merupakan salah satu desa yang dikenal dengan kekayaan alamnya, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Hamparan lahan yang sangat luas dan subur menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Mayoritas warga menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan bertani serta mengelola berbagai komoditas perkebunan seperti pisang, padi, singkong, dan aneka tanaman hortikultura lainnya. Dengan keindahan alam yang hijau, udara segar, serta hasil bumi yang melimpah, Desa Wonosalam tidak hanya menjadi kawasan agraris yang produktif, namun juga menawarkan potensi wisata alam dan edukasi pertanian. Desa ini terus berkembang dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, di balik keindahan dan kekayaan alamnya, terdapat masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh warga Wonosalam. Air pada saluran irigasi di daerah Desa Wonosalam mulai menunjukkan tanda-tanda pencemaran. Kondisi air yang semula jernih kini berubah menjadi keruh dan berbau tidak sedap. Selain itu, terdapat adanya endapan lumpur berwarna gelap serta sampah domestik seperti plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga lainnya. Perubahan ini diduga berasal dari pembuangan limbah langsung oleh warga di sekitar saluran serta masuknya air limbah dari kegiatan pertanian yang mengandung pupuk pestisida. Pencemaran ini menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak lagi optimal untuk mengairi lahan pertanian. Tanaman menjadi rentan terhadap penyakit karena air yang tercemar bahan kimia. Oleh karena itu, pemberdayaan ekoenzim menjadi langkah strategis dalam mengatasi pencemaran lingkungan karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengolah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat. Ekoenzim yang berasal dari fermentasi limbah dapur seperti buah dan sayur memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki kualitas air, tanah, serta membantu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Salah satu alasan pentingnya pemberdayaan ini adalah karena bahan pembuatan ekoenzim sangat sederhana, murah, dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat hanya memerlukan gula merah atau gula pasir, air, dan limbah organik tanpa membutuhkan alat atau teknologi yang rumit. Di tahap yang kedua adalah tahap sosialisasi dan edukasi. Di tahap ini menjelaskan apa itu ekoenzim, manfaat, dan cara pembuatannya. Kemudian menampilkan contoh produk jadi dan memberi pemahaman tentang dampak pengurangan sampah organik. Sebelum mengarah ke ekoenzim, kami memberi pemahaman mengenai pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan. Itu seperti kita mengajari anak kecil membuat layanan, mengajari juga memberi layanan. Kita seperti mengajari bagaimana cara memberi layanan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa membuat layanan sendiri tanpa harus membeli atau meminta. Nah, kemudian kalau anak-anak itu sudah bisa membuat layanan sendiri, nantinya akan diberikan caranya kepada teman-teman yang lain. Melalui program pemberdayaan ini, masyarakat tidak hanya diajarkan membuat ekoenzim, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya untuk membersihkan saluran air, menyuburkan lahan pertanian, serta mengolah limbah secara mandiri.
Selain meminimalkan jumlah sampah organik yang berakhir di lingkungan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengurangan pencemaran dapat dimulai dari tindakan sederhana di tingkat rumah tangga. Dengan demikian, pemberdayaan ekoenzim tidak hanya berfungsi sebagai solusi ekologis, tetapi juga sebagai upaya berkelanjutan yang meningkatkan kepedulian dan kemandirian masyarakat. Di tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan memberdayakan ekoenzim dilakukan melalui rangkaian kegiatan terpadu yang mencakup pelatihan, produksi, dan pendampingan. Pada tahap ini, masyarakat diberikan pelatihan mengenai cara pembuatan ekoenzim mulai dari pengenalan bahan, proses pencamuran, hingga teknik fermentasi yang benar. Teman-teman, ini menaruh sampah organik, setelah itu kita mengisi air gulanya. Setelah memperoleh pemahaman dasar, peserta langsung melakukan produksi ekoenzim secara bersama-sama sebagai bentuk praktik mandiri untuk memperkuat keterampilan mereka. Saya sendiri menyadari bahwa lingkungan saya yang banyak sekali limbah-limbah organik. Saya memang juga tahu bagaimana cara mengolahnya, tapi kurang lebih tahu detailnya. Dengan adanya acara ini, saya lebih tahu bagaimana cara mengolahnya. Kemudian di tahap yang keempat adalah tahap evaluasi. Evaluasi pemberdayaan ekoenzim dilakukan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola organik secara mandiri. Kegiatan evaluasi mencakup pengamatan langsung, wawancara, serta pengukuran hasil produksi ekoenzim yang dihasilkan masyarakat. Melalui evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana peserta memahami proses pembuatan ekoenzim, tingkat keberhasilan penerapan di rumah masing-masing, dan dampaknya terhadap pengurangan sampah organik. Ini nanti harusnya dikasih label ya, tanggal berapa membuatnya, terus setiap 1 minggu sekali ini tutupnya harus dibuka. Karena biar apa? Biar gas yang terkandung di dalam botol ini itu bisa meluap. Ekoenzim. Demikian kegiatan pemberdayaan ekoenzim dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi kita semua.